Tanyakan ke dokter Tifa, pasti minta sedang berjuang untuk dokter Tifa, bukan berjuang untuk rakyat Indonesia. Karena ini adalah sidang pengadilan, bukan aktivisme. Nah, itu yang bisa saya jawab. Pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Saking kelihatan canggihnya cara kerja Joko Widodo dalam melakukan penipuan selama 20 tahun, itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Ancaman 12 tahun penjara sudah di depan mata untuk si Tifa nih ya. Bahkan mungkin lebih dari 12 tahun penjara nih guys. Nah, Tifa lagi cari cara nih bagaimana bisa lepas dari jerat hukum yang menghantuinya guys ya. Tifa berkelit nih soal katanya nggak pernah sebut ijazah Pak Jokowi itu palsu 99,9%. Dan juga Tifa ngeles nggak pernah menghina dan mencemarkan nama baik Pak Joko Widodo. Tidak pernah merasa merendahkan serendah-rendahnya Pak Joko Widodo. Nah guys, Tifa lupa jejak digital itu tidak akan pernah bisa dihapus seperti kata si Anis ya, si Abah ya kan. Nah teman-teman, kita akan putar nih ya jejak digital si Tifa, bahwasanya yang selama ini yang ia lakukan itu betul-betul menuduh ya, memfitnah dan merendahkan Pak Jokowi, menghinakan Pak Jokowi sehina-hinanya guys. Kelakuan si Tifa ini bikin netizen itu muak dan geram sampai semprot habis-habisan si Tifa guys. Yang menuduh itu kan Pak Jokowi kepada saya. Pak Jokowi menuduh saya melakukan pencemaran nama baik. Pernahkah saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat setahun ini, pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9%? Tidak pernah. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Tuh, ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Dia membantah kalau kesimpulan 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Itu bukan kesimpulan dirinya. Itu kesimpulan Roy Suryo. Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat, semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Saking kelihatan canggihnya cara kerja Joko Widodo dalam melakukan penipuan selama 20 tahun, dari sejak dia maju wali kota tahun 2005. Ini fitnah bukan? Pencemaran nama baik bukan? Sampai dia maju gubernur tahun 2012, sampai dia maju presiden tahun 2014 dan 2019. Maka anggapan secara umum ya, anggapan secara umum itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Hasil analisis kognitif dari kami itu menunjukkan yang sebaliknya. Dari mana kami bisa melihat? Nanti dari buku ini Bapak Ibu bisa melihat. Orang yang cerdas dan yang tidak cerdas itu terlihat dari produksi narasinya. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Ini merendahkan dan menghina sehina-hinanya enggak? Ya guys. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Melecehkan nggak ini? Silahkan ketik komentar di kolom komentar. Nah sekarang kita akan dengerin ya kemuakan netizen ya untuk si Tifa ini guys. Pencemaran nama baik dan fitnah ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Menuduh orang, ijazah orang palsu, mencemarkan nama baik orang. Ya seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sana orang sampai tahu
kau memfitnah Pak Jokowi. Habis itu kau menyalahkan Pak Jokowi karena kesalahan yang kau buat. Berkaca diri kau. Kau yang buat kesalahan, habis itu kau dijerat pasal ya kan, yang menjerat kau bisa sampai 12 tahun penjara. Kau salahkan Pak Jokowi. Gak gila apa namanya itu. Kalau kau tak mau terjerat masuk penjara, ya, makanya dari awal muncung kau tuh kau jaga, jangan memfitnah orang lain. Dengan bangganya kau setiap hari jadi acara televisi, di podcast menghina Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Sekarang begitu masuk pengadilan teriak-teriak kau, seolah-olah kau yang paling benar. Pak Jokowi memenjarakan kau. Kau itu bukan siapa-siapa ya untuk dipenjarakan Pak Jokowi. Dari awal, sewaktu kalian memfitnah Pak Jokowi, sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi, sudah dikasih Pak Jokowi peringatan. Tapi apa yang kalian buat? Kalian geruduk rumahnya, seolah-olah kalian yang paling patennya di negara Republik Indonesia ini. Bahkan kau, ya, perempuan tak sadar diri, kau sanggup datang ke kuburan orang tua Bapak Joko Widodo, almarhumah ibunya, menghinanya, memfitnahnya di makamnya sendiri. Adakah manusia kayak kau? Kau itu udah kubilang perempuan jadi-jadian. Yang sebenarnya kau sudah terganggu, ya, jiwa kau itu. Karena apa? Karena kebencian. Kau usah terlalu bangga kau. Kau pikir kau paling pintar di negara Republik Indonesia ini. Kau sebenarnya perempuan paling rendah di negara Republik Indonesia ini. Karena hanya orang rendah lah yang merendahkan orang lain. Setiap hari itu ya kan teriak-teriak menyalahkan Jokowi. Diri kau yang salah, yang membuat kau masuk penjara, bukan Pak Jokowi. Kemarin kau bilang ya kan, ditawarkan Pak Jokowi, dari kubu Pak Jokowi kau 50 miliar ya supaya mau RJ. Kau itu perempuan penipu, tukang bohong, tukang fitnah. Orang kalau biasa memfitnah sudah biasa berbohong. Kayak kau gini tidak ada rakyat Indonesia yang percaya. Bos seluruh Indonesia, manusia kayak gini ya, perempuan jadi-jadian kayak gini, gak perlu kalian dengarkan ucapannya. Kalau dia bilang Pak Jokowi wajib menunjukkan ijazahnya di depan publik, ya berarti Megawati, SBY dan Prabowo Subianto juga punya kewajiban yang sama. Sejak kapan ada mantan presiden menunjukkan ijazahnya di depan publik? Kenapa hanya Jokowi Widodo yang kalian minta? Kalau seandainya ya ijazah Jokowi itu palsu, bukan kau yang berhak menuntutnya, UGM yang menuntutnya, bukan kau, ya. Ini perempuan ya jadi-jadian satu ini, kalah begu kau buat, macam begu ganjang kau tengok. Setiap hari itu keluar. Mau aku nengok kejaksaan, kenapa orang kayak gini ditangguhkan penahanannya? Penahanan, tapi kelakuan masih tetap sama. Udah, rileks aja kau ikuti aja sidang itu. Nanti waktu Pak Jokowi datang, dibawa Pak Jokowi ijazahnya, ditunjukkan di depan muka kau itu. Yakinlah kau, ya, dalam hal ini sudah jelas kau bersalah. Aku hanya meminta, ya kan, kudoakan mudah-mudahan kau itu dihukum yang seberat-beratnya. Biar ada efek jerah kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa menjaga lisannya. Yang menuduh itu kan Pak Jokowi kepada saya. Pak Jokowi. Oh anjane tifai gendeng sarap kok. Cangkeme saenake dhewe lek ngomong. Kok iso Pak Jokowi memfitnah Pak Jokowi sampai hari ini diem. Hanya melaporkan perbuatan pencemaran nama baik iki. Wong iki dokter iki sarap paling. Eden paling. Utek iki piye sih? Wong semua orang sudah tahu loh. Cangkeme selama iki sing kowar-kowar kayak gitu sampai bikin buku. Iki uteke selewah apa sarap sih, senteng temen kok. Itu mulutnya, duh, tukang fitnah luar biasa. Kayak gini nih Tifa ini apa nggak nyadar kalau dia itu diketawain banyak orang. Lawang selama ini yang memfitnah dia sampai segitunya mencemarkan nama lep, cangkemmu iku nggak mencemarkan nama baik, ngapain juga Pak Jokowi melaporkan utek kejen senteng tenan no.
Otaknya ini gimana gitu, parah banget tuh. Amnesia, mishalusinasi, misprediksi, cowocote congore seenaknya sendiri. Sampai hari ini Pak Jokowi gur diam, semuanya diserahkan ke pengadilan. Terus sakarepe udele dhewe hanya tunjukkan saja ijazahnya. Lah lu iku sapa ngono lho? Kok mau menunjukkan ijazahnya ning nggone raimu? Siapa lu itu? Kalau kamu memang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, gendang tunjukkan gitu loh. Nggak usah berbelit-belit. Sing memfitnahkan cangkemmu kok iso yang victim iki. Cowocote Tifa, ya Allah ya Rob. Jan wong HTI tenan no. Uteke jan selewang dokter kok ini paling apa ya, kabotan ilmu, keberatan ilmu. Saking ilmune iki arep mau di apa ya? Mau diambil semua sehingga overload. Jadi hang kayak gini. Iso cocote cowangkeme congor. Ya ampun. Tifa, hey guys, kamu nanti kalau ketemu Tifa ning dalan mbok apa ke? Cangkeme jan. Pencemaran nama baik dan fitnah ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Inilah orang yang kalau dalam kehidupannya sehari-hari udah biasa dia memfitnah orang lain. Sudah biasa bagi dia menghina orang lain, merendahkan orang lain, sehingga nama orang lain itu tercemar akibat kata-katanya, akibat tulisannya. Sampai dia sendiri nggak bisa menyadari kalau apa yang dilakukan selama ini adalah telah memfitnah orang dan mencemarkan nama baik orang. Jangankan perbuatannya, dakwaan yang dibacakan jaksa dengan terang benderang, dengan jelas, yang orang tidak harus berpendidikan dokter seperti dia yang katanya sedang mengikuti ujian kedoktoral, itu bisa memahami apa yang disampaikan jaksa. Tapi orang yang katanya mengaku intelektual publik ini, dia sendiri nggak mengerti apa substansi dari yang disampaikan oleh jaksa itu. Karena apa? Karena isi hidupnya itu hanya untuk memfitnah orang. Kehadirannya di dunia ini hanya untuk mencemarkan nama baik, menghina orang, menjelekkan orang lain hanya karena dasar kebencian. Kau nggak sadar Tifa ya? Begitu banyak jejak digital kau yang menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Dari mulai kau ke makam keluarganya, sampai kau sibuk membedah otaknya. Bahkan kau cari uang dengan menjelekkan orang lain. Cari uang, kau buat buku, yang buku itu mau kau jual untuk kedok donasi kau. Donasi apa? Donasi semesta. Hanya karena kau terlilit utang. Gak malu kau Tifa ya? Mulut kau itu ya, dengan lamisnya, setiap hari kau mencaci maki Pak Jokowi. Gak sadar kau ya? Apa perlu dibeberkan nanti di depan pengadilan apa yang sudah kau lakukan terhadap Pak Jokowi? Itu pengacara kau sibuk membela kau. Kau bilang, dia hanya menganalisa foto, dia gak pernah mengoprek-oprek. Udah jelas kau di acara live bersuara, kau potong-potong foto Pak Jokowi. Dan kau ya Tifa ya, ketika si Sugi Nur tuh sama Bambang Tri menghadapi persidangan, ditangkap karena telah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu itu. Kau itu ya udah memposting tuh di Twitter, waktu itu namanya Twitter, dengan foto-foto Pak Jokowi. Kau orang pertama yang membedah-bedah foto Pak Jokowi. Yang bibirnya kau samakan dengan Dumatno itu udah kau lakukan sejak tahun 2022 Tifa. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi ketika Sugi Nur sama Bambang Tri ditangkap, kau cepat-cepat hapus postingan kau itu. Aku aja tahu soal Dumatno itu dari kau, dari postingan kau di Twitter. Kau tuh udah lama kau mengikuti ijazah ini. Bukan pemain baru kau. Ini nih, kelompok mereka ini semua pembohong nih. Udah dibongkar sama si Risma. Ini tidak untuk Mas Roy, tapi untuk rakyat Indonesia. Kalau saya jadi Mas Roy, saya nggak mau sih pakai lawyer itu. Kenapa? Karena dia minta mandatnya dari rakyat Indonesia. Terlalu berlebihan. Mas Roy tanyakan Mas Roy, pasti dia minta lawyer yang berjuang untuk dia. Tanyakan ke Dokter Tifa, pasti minta
sedang berjuang untuk Dokter Tifa, bukan berjuang untuk rakyat Indonesia. Karena ini adalah sidang pengadilan, bukan aktivisme. Nah, itu yang bisa saya jawab. Kalau saya salah, ya kan, tanyakan kepada dua orang itu. Kalau misalnya, oh enggak, Mas Roy bilang begini, oh enggak, saya demi rakyat Indonesia, enggak apa-apa saya dihukum, tidak apa-apa saya ditahan, tidak apa-apa saya dihinakan dan lain sebagainya. Nah, berarti dia enggak cocok. Kelihatannya dia harus memecat saya sebagai lawyer kalau sikap dia begitu. Tapi kalau sikap dia bahwa saya ingin memenangkan kasus ini, ya kan? Saya ingin dikatakan tidak memfitnah, saya ingin bebas dari tudingan mencemarkan nama baik, termasuk juga memalsukan dan mengedit dokumen dengan ancaman 12 tahun penjara, saya ingin bebas dari itu, maka disitulah saya bekerja. Apakah memang Nah guys, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Jadi kalau saya menyimpulkan dari omongan si Reply ini, ya kan guys, mereka berjuang itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan mereka sendiri ya, untuk kepentingan si Tifa, untuk kepentingan Roy Suryo agar bebas dari semua tuduhan fitnah, tuduhan pencemaran nama baik, ya kan, yang dilakukan oleh Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawan. Tapi nggak bisa seperti itu, Ferguson. Jejak digital itu udah beredar kemana-mana ya. Yang mereka lakukan selama ini betul-betul menghina, memfitnah, dan mencemarkan nama baik Pak Joko Widodo ya, merendahkan Pak Jokowi serendah-rendahnya. Jadi kalau gerombolan mereka mengatasnamakan rakyat, kepentingan rakyat ya, perjuangan mereka ini itu bullshit semua ya. Awalnya memang kepentingan mereka sendiri, setelah mereka mulai terjerat hukum ya, itu mulai mengatasnamakan rakyat ya. Demi apa? Demi bebas dari jerat hukum yang sekarang sudah menghantui mereka, jerat hukum yang jadi momok mereka nih ya, 12 tahun penjara, bahkan mungkin bisa lebih dari 12 tahun penjara ya. Semoga ini cepat selesai ya kan, putusan sidang memang bersalah ini si Tifa, si Roy Suryo ya, dan kawan-kawan, agar ada efek jerahnya, nggak sembarangan nuduh-nuduh, cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Kan Tifa bilang harusnya Pak Jokowi itu cari tahu dulu apakah betul saya itu memfitnah dan mencemarkan nama baik. Kalau kita balik nih ya, mereka itu yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu sebelum keluar-keluar, apalagi di media, sampai ke negara-negara lain yang katanya ke PBB segala macam nyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Cari tahu dulu kebenaran seperti apa ya, tanya dulu ke yang punya ijazah. Nggak ujuk-ujuk ya ada uploadan file ijazah Pak Jokowi yang berbentuk fotokopi, mereka teliti, habis itu menyimpulkan, terus disebarkan ya, di broadcast sama mereka bahwasanya ijazah Joko Widodo 99,9 sekian persen palsu, skripsinya palsu, dan bla 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 bla. Akhirnya kayak gini ya kan, gini akhirnya ya, penjara sudah di depan mata, 12 tahun penjara mungkin lebih, rasakan. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.